Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-83. Barisan pasukan Prabu Kuning di Randu Lawang hancur. Prabu Kuning kaget mendengar laporan prajurit Sandi yang menyebut pasukan Kumpeni akan menyerang Randu Lawang. Kapitan Sapanjang segera dipanggil. Kepadanya diberitahukan bahwa pasukan Kumpeni akan menyerang. Kapitan Sapanjang segera mengerahkan seluruh pasukan menuju Kadresanan. Hanya sedikit yang disisakan di Randu Lawang untuk menjaga Sang Prabu. Pasukan pengawal Prabu Kuning dipimpin Jayadirono dari Remo, atau namanya sekarang adalah Tumenggung Reksoprojo. Si Reksoprojo adalah punggawa kesayangan Prabu Kuning. Dia selalu dimanjakan dan juga dijanjikan seorang istri. Maka keberaniannya pun semakin membara. Tidak gentar jika Kumpeni datang menyerang. Reksoprojo berencana akan melakukan perang habis-habisan di Pamalon. Jika sampai barisan Kadresanan kalah, maka Sang Prabu akan diungsikan ke Semarang untuk meminta perlindungan kepada Kumpeni. Hari Selasa sudah tiba. Di Kartosuro pasukan Kumpeni dan prajurit Jawa sudah bersiap. Semua penggawa Kartosuro berangkat ke medan perang. Hanya Raden Mloyokusumo, Adipati Wirorejo, dan Ki Kartinagoro yang ditinggal untuk menjaga sang raja. Adapun barang-barang yang tidak terangkut oleh tukang pikul kemudian dibawa dengan kuda, yakni yang berupa senjata tiktak dan bubuk mesiu. Semua sudah dimuat. Pasukan Kartosuro pun berangkat. Sepanjang jalan suara barisan bergemuruh. Banyak senjata mereka pakai. Prajurit Bali memakai tombak panjang dan mengibarkan bendera putih bergaris sutra kuning. Pasukan Ternate yang ditinggalkan oleh rajanya sejumlah 30 orang tak ketinggalan, ikut serta ke medan perang. Mereka tak boleh jauh dari komandan perang Kapten Baron von Hohendorf. Senjata mereka tombak dan lembing. Mereka juga memakai bendera sendiri. Pasukan Kumpeni dari Kartosuro bergerak bergelombang seperti ombak samudera. Gerak pasukan Kumpeni sudah sampai di Delanggu. Sudah terlihat letak musuh di utara Karecek. Ketika pasukan musuh di Karecek melihat pasukan Kumpeni, mereka mundur ke benteng mereka di Kadresanan. Pasukan Kumpeni terus mendekat ke arah musuh di Kadresanan. Ketika sudah dekat, terdengar dari kubu musuh bendi ditabuh. Mereka pun bersiap menghadang pasukan Kumpeni. Pertempuran pun pecah di Kadresanan. Kedua kubu saling beradu senapan. Tiktak dan kalantangka menyala bersama. Suaranya menggelegar memenuhi langit. Jatuhnya peluru deras seperti air hujan. Pasukan Kumpeni terus menyerang dengan tiktak dan senapan. Langit Kadresanan seakan runtuh oleh ledakan di bawahnya. Pasukan Kumpeni terus merangsek dan mengepung benteng. Pagar benteng berusaha didobrak. Setelah menyerang secara gencar, benteng berhasil dibedah. Pasukan Cina bubar berlarian. Banyak yang tertangkap dan dibunuh. Yang lari terus dikejar sampai Tembelang. Benteng Kadresanan berhasil dikuasai sepenuhnya. Pasukan Kumpeni lalu memakainya untuk bermalam. Pagi hari pasukan Kumpeni langsung melanjutkan perjalanan menuju Gondang. Musuh sudah tak terlihat di sepanjang jalan. Perjalanan pasukan Kumpeni lancar. Lalu mendadak terlihat kira-kira 100-an orang berkuda. Ketika melihat rombongan pasukan Kumpeni, mereka lari. Tanpa rintangan, pasukan Kumpeni telah sampai di Gondang. Di Gondang, pasukan Kumpeni beristirahat semalam. Rencananya mereka akan berangkat pagi hari menuju Randu Lawang. Sementara itu, sisa pasukan Cina yang lari dari Kadresanan telah bergabung ke Yogyakarta. Adapun di Randu Lawang tinggal tersisa pasukan Tumenggung Reksoprojo dari Remo. Waktu itu Ki Tumenggung sudah memajukan pasukannya ke Pamalon. Tak lama kemudian pasukan Kumpeni terlihat mendekati mereka. Pasukan Kumpeni terlihat berhenti menata barisan. Pasukan dada dan sayap telah menempati posisi mereka masing-masing. Setelah pasukan siap, Kumpeni menyulut meriam. Satu kali tembakan, musuh tak bergerak. Lalu disusul lagi dengan tembakan beruntun dengan meriam dan tiktak.
Terlihat pasukan musuh bergerak menghindar. Pasukan kompeni darat dimajukan dan pasukan berkuda disiapkan di kiri dan kanan. Sejenak kemudian pasukan kompeni bersamaan menerjang. Barisan musuh diinjak begitu saja. Seketika pasukan Reksoprojo bubar berlarian. Banyak dari mereka tertangkap, yang lari terus dikejar. Tumenggung Reksoprojo telah lari karena pasukannya telah habis. Dengan bergegas Reksoprojo menuju Randulawang untuk mengamankan Prabu Kuning. Reksoprojo sudah membawa Prabu Kuning meninggalkan Randulawang. Sangat tergesa-gesa larinya, sampai tak sadar kalau yang mengejar mereka hanya 4 orang. Mereka hampir tertangkap. Raden Surodo kudanya terkena peluru. Dengan terbirit-birit akhirnya mereka berhasil lolos setelah menyeberang sungai. Yang mengejar pun segera kembali menuju markas Randulawang. Kapten Hohendrop telah menduduki markas Randulawang. Peristiwa takluknya Randulawang terjadi pada tahun Ehe. Diperingati dengan sengkalan tahun Gajah Nenem ngobahaken bumi, atau yang melambangkan tahun 1668 Jawa, bertepatan dengan 1743 atau 1744 Masehi. Pasukan kompeni sudah lega karena markas musuh sudah dihancurkan. Lalu ada yang melapor bahwa Prabu Kuning berada di Pajaraan. Hohendrop segera mengambil kuda dan mengejar. Namun tidak ditemukan jejaknya. Hohendrop hanya bertemu dengan 4 orang yang tadi mengejar Reksoprojo dan Prabu Kuning. 4 orang kemudian melapor. Tuan, kalau saja saya punya banyak teman pasti tertangkap. Karena kami hanya berempat, kami tak berani terus mengejar. Prabu Kuning dikawal sekitar 50 orang. Mereka bukan orang Cina dan bersenjata senapan. Hohendrop lalu mengejar ke Pajagalan, namun tetap tak ditemukan jejak Prabu Kuning. Hohendrop lalu kembali ke Randulawang. Tidak lama kemudian ada prajurit menemukan seorang tua renta bernama Suto Kitung. Dia adalah abdi Prabu Kuning yang dulu ikut ke Ceylon. Kapten memerintahkan agar si Suto Kitung dibunuh. Dia dianggap telah mengajarkan keburukan kepada tuannya. Setelah Suto Kitung dibunuh, mereka berembuk untuk mengejar Prabu Kuning. Aryo Pringgoloyo berkata, saran saya sebaiknya Prabu Kuning terus dikejar kemanapun larinya. Pasti dia akan kehabisan prajurit. Di sepanjang jalan pasti pengikutnya banyak berkurang. Kapten Hohendrop tidak menyetujui. Karena sudah kehabisan prajurit, sebaiknya dibujuk saja agar menyerah. Ki Sorodipo kemudian ditugaskan untuk mengejar dengan membawa surat. Waktu tengah malam Ki Sorodipo berangkat. Pagi harinya Kapten Hohendrop mendahului berangkat ke Yogya dengan membawa pasukan berkuda kompeni. Pasukan darat akan menyusul di belakang. Perjalanan Hohendrop dipercepat. Tidak lama segera sampai di Jogja. Ternyata Jogja sudah sepi. Hanya 1 orang ditemukan di markas pasukan Cina. Ketika ditanya, dia menjawab bahwa Prabu Kuning menuju ke selatan lalu naik ke Gunung Kidul. Hohendrop lalu beristirahat. Tidak lama kemudian Aryo Pringgoloyo datang membawa pasukan Jawa bersama serdadu kompeni darat. Kapten Hohendrop berkata, Raden, saya bermalam di sini menunggu kabar dari Ki Sorodipo. Sampai 2 hari kemudian Sorodipo tidak nongol. Hohendrop kemudian menyuruh agar Sorodipo dicari. Rajaniti kemudian menugaskan Jayawinoto dan Jayasamudra untuk mencari Sorodipo. Tidak lama kemudian Sorodipo telah dibawa menghadap kepada Hohendrop. Ki Sorodipo berkata, Tuan, saya tidak berhasil menemukan Prabu Kuning. Sudah lari jauh dia. Kapten Hohendrop hanya melengos mendengar alasan Sorodipo. Kapten lalu membuat surat undang-undang berisi perintah kepada seluruh penduduk Mataram agar mereka pulang ke rumah masing-masing. Ketika penduduk Mataram mengetahui ada undang-undang, mereka pun pulang ke rumah mereka. Kehidupan di Mataram kembali tentram seperti sedia kala. Untuk sementara Kapten Hohendrop melupakan musuh. Hohendrop masih terbuai hasil kemenangan di Mataram.